Ya, kita masuk ke natur yang ketiga ya. Definisi dasar tadi. Nah, saya ulangi yang kedua. Saya ulangi yang kedua ya. Nah, freedom itu apa? Yaitu kebebasan bukan yang kita pikir seperti memilih apa saja, itu adalah kebebasan. Karena tidak ada manusia yang memilih tidak ada dasarnya. Jadi kebebasan itu tetap harus ada dasar atau nanti kita pelajari motifnya ya, yang di bawah itu yang ketiga. Jadi kemampuan memilih dikatakan di situ ya, kemampuan memilih apa saja bukan hanya seperti yang umum, tetapi melainkan kemampuan bertindak sesuai dengan kehendak internal. Nah, kehendak internal ini adalah dasar pijakan arah kehendak kita. Jadi kalau kita makan nasi goreng gitu kan, semua orang makan nasi goreng, tapi saya senang dengan telur, saya senang dengan kecap, saya senang kasih daun bawang yang digoreng gitu kan, atau saya senang dikasih dengan tomat gitu kan. Nah, itu preferensi itu ada pijakan dasarnya. Dari mana? Ya karena dia pernah melihat orang sangat menikmat dan atau mungkin mamanya kalau bikin nasi goreng itu dikasih macam-macam seperti itu atau ditambahi dengan apapun. Nah, itu menjadi dasar waktu dia makan nasi goreng, dia memilih tambahan-tambahan yang lain. Ya, jadi dasarnya apa? Kebebasan itu. Ada dasarnya. Nah, yang ketiga kita pelajari adalah saudara tentang indifference, penolakan terhadap indifference yang dikatakan oleh Jonathan Edwards. Tidak ada keputusan tanpa alasan. Jadi begini, saya berada di satu tempat dan kemudian saya putuskan saya nggak ngapa-ngapain gitu. Ya, contohnya saya naik motor ya, terus kemudian ya Tuhan saya ingin bebas gitu. Jangan kamu atur lagi saya. Ya, bebas apa? Saya pilih dan waktu di tengah perempatan itu saya tidak belok ke kiri, tidak mundur ke kanan, tidak maju ke depan, dan tidak belok ke kanan. Saya diam aja di tengah-tengah, nggak nggak milih apapun. Jadi artinya nggak ada dasarnya apapun, nggak ada arah etika, arah moralnya, dan kemanapun dia ya pokoknya bebas, nggak mau apa-apa. Ini saya bebas gitu. Apa akibatnya? Ya kamu ditabrak orang. Bukan hanya ditabrak gitu kan, bisa mati kamu di sana. Atau kamu nanti dilihat seperti orang gila, ya, seperti orang gila. Kenapa seperti orang gila? Ngapain orang ini kok diem aja gitu kan? Yang harusnya orang itu bergerak dengan ya aturan-aturan yang ada dengan lampu lalu lintas dan semua ini adalah merupakan kebebasan kita yang berdasarkan hukum dan nilai-nilai sosial masyarakat, peraturan-peraturan lalu lintas. Jadi kita nggak bisa bebas karena ada aturan-aturan lampu-lampu lalu lintas. Karena ada orang lain yang juga ingin berjalan bersama dengan kita dan kita perlu diatur. Nah, indifference itu tidak ditolak, tidak diterima oleh kaum Injili itu kenapa? Karena tidak ada orang yang punya prinsip, tidak ada prinsipnya gitu. Kehendak bebas yang betul-betul bebas dan dia bebas tidak memilih kebebasan diam aja gitu. Itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya kamu akan mengakibatkan seluruh dalam hidup itu kacau balau dan merusak banyak hal, termasuk dirimu sendiri dan membinasakan dirimu sendiri. Jadi kehendak manusia tidak pernah netral. Nah ini yang kita penting ya. Jadi Edwards mengatakan, jadi termasuk Alkitab, bahwa manusia itu tidak ada yang mencari kebenaran, tidak ada yang mempunyai kebebasan di dalam dirinya di dalam dosa untuk memilih Allah. Tidak ada orang memilih Tuhan, nggak ada. Mencari Tuhan nggak ada, mencari kebenaran nggak ada. Dan itu dikatakan dalam firman Tuhan. Jadi selalu diarahkan dengan apa? Dengan motif. Nah ini motif kita pelajari dalam nanti ya. Jadi motif yang mendorong kita, yang mendukung dan yang kayak orang itu yang membakar kita terus kemudian kita wah mau lakukan ini ada satu kekuatan dorongan niat gitu kan nah itu namanya motif baik itu moral afeksi perasaan-perasaan kita yang terdalam bukan perasaan kita senang bukan tapi perasaan yang kita sudah pikir dalam itu namanya afeksi dan kemudian natur batin kita hati kita dan kita merasakan ah nggak bisa saya lakukan ini kenapa memang saya bebas tapi saya nggak bisa lakukan ini nggak bisa saya biarkan ini saya nggak bisa menerima ini nah itu adalah moral batin di dalam ada naturnya jadi kalau kita orang yang sudah percaya pada Kristus sudah kita disuruh melakukan kebohongan melakukan kejahatan semuanya itu batin kita itu akan menolak itu
Kenapa ada terang? Kalau kita disuruh melakukan kegelapan, terang itu akan menyala. Ya. Oke, kita lanjutkan ini. Sekarang kita belajar struktur secara ontologisnya, secara keberadaan dari kehendak itu sendiri. Jadi antara motif, natur, dan kehendak di dalam batin kita. Yang pertama adalah, tadi saya jelaskan penting, lapisan pertama adalah motif, dorongan kekuatan niat yang besar itu. Sehingga kita kemudian melakukan kehendak bebas itu. Jadi faktor yang menggerakkan kehendak itu apa? Sehingga kita memilih melakukan ABC di situ. Jadi berasal dari mana? Berasal dari akal, afeksi, atau dorongan dosa. Nah, kalau kita orang Kristen, dorongan kekuatan firman Allah, kekuatan roh Allah, roh kebenaran, kekuatan firman. Nah, itu adalah anugerah Tuhan. Ya, yang fungsinya apa? Menjadi penyebab langsung atau proximate, proximate cause itu ya. Jadi penyebab yang yang membuat kita langsung melakukan itu, proximate cause dari satu tindakan itu motif. Kalau saya kemudian, kenapa kamu sekarang kok biasanya nggak pernah berdandan gitu? Kalau ini cewek biasanya, ini cewek-cewek. Terus dia tuh jatuh cinta gitu. Waktu jatuh cinta, dia mulai liatin kaca. Aku ini cantik nggak ya? Terus ngeliatin matanya. Aduh kok jelek mata saya. Akhirnya dikasih alis mata. Terus bibir saya kok kelihatan pucat ya. Ah, kepingin menarik, dikasih bibir merah gitu. Nah, kenapa? Karena ada tindakan-tindakan yang mendorong dia, kekuatan yang mendorong dia apa? Karena ada sesuatu yang menyebabkan itu. Oh, ini saya disenangi orang. Maka saya harus berpenampilan baik. Rambut pun mulai dulu nggak pernah disisir. Pokoknya asal jadi manusia aja gitu kan. Sekarang begitu ada yang memperhatikan, wah mulai disisir, mulai ya berani-berani ingin gimana. Waduh, karena pacarnya ngomong, itu orang Korea itu bagus-bagus ya, itu rambutnya lihat itu dicat di warna blonde gitu. Karena mendengar pacarnya, kemudian dia ingin cat rambutnya. Rambutnya apa? Cat dengan warna emas gitu. Jadi supaya kelihatan seperti orang Korea dan pacarnya semakin senang dengan dia. Nah, itu bukan dorongan hatinya, tapi karena ada yang kuat faktor-faktor di luar itu yang mendorong dia. Dan karena dia cinta, dia akhirnya mau rambutnya dicat. Dan memang kalau dia lihat dicat rambutnya kan kelihatan seperti bagus, tapi jadi aneh gitu. Muka Indonesia rambutnya blonde, ini kan aneh ya. Kalau orang Barat rambut blonde, nah cocok kan. Tuhan ciptakan ini cocok kan. Tapi kita sekarang ya gimana ya namanya semuanya orang-orang di Afrika rambutnya blonde gitu kan ya jadi lucu gitu kan jadi boneka yang aneh-aneh gitu kan tapi manusia karena ada dorongan kekuatan karena dasar yang dinamakan tanda petik cinta rela melakukan apa saja termasuk yang aneh-aneh aja itu ya ya disuruh apapun ya namanya cinta ya udahlah gitu nah itu motif kekuatan yang luar biasa yang kedua adalah natur batin manusia. Sifat moral dasar manusia, kita tahu baik dan jahat. Kita tahu tentang nilai-nilai manusia secara sosial, kerabat, keluarga. Dan itu karena rusak dalam dosa, seringkali natur batin itu kalah. Saudara. Kalah dengan apa? Dengan suara kekuatan natur dosa. Akhirnya menentukan arah kita itu menyeleweng, menyimpang. Jadi kehendak bebas kita itu akhirnya nggak bebas. Kenapa? Karena ada dasar-dasar yang sudah rusak gitu. Jadi kalau moral-moral baik ya jangan mencuri, ya mencuri. Tapi karena temannya, lah ikut aja nggak apa-apa, kamu yang jagain aja gitu. Ya kamu jangan ikut mencuri nggak apa-apa. Kami yang curi, kamu yang jagain. Kalau ada orang kamu beritahu kita, ya sama aja itu mencuri. Yang satu melakukan tindakan, yang satu itu kerja sama, ya pencuri juga. Kan gitu kan. Jadi mencuri kan bukan hanya yang ambil uangnya, ya yang bersekongkol semua itu ya termasuk mencuri itu. Ya akhirnya sifat moralnya, natur batinnya kalah dia. Padahal tahu itu nggak boleh. Rokok juga sama. Ngerokok ngerokok gitu. Kan nggak boleh nih. Nah, kamu kan laki-laki, jantan gitu. Kalau nggak laki-laki itu, ya kamu berarti perempuan dong, banci gitu, nggak rokok. Ya rokok dong, jadi laki-laki. Akhirnya karena dia malu dia ngomong banci, nggak banci, aku kok laki-laki. Ya rokok laki-laki. Itu lihat ini, The Strongman gitu kan. Oleh sponsor rokok itu kan hebat-hebat tuh. Naik jeep, wah, mana berkelana, terus naik.
server itu, wah, yang di angkasa gitu kan, terjun bebas. Itu sponsor rokok semua, Jarum, Super gitu kan. Hebat-hebat orang ini. Jadi kalau orang rokok itu jadinya kayak super gitu. Itu kan penipuan sih. Sponsor-sponsor rokok itu kadang-kadang membodohi kita gitu. Apapun yang ditayangkan di sponsor rokok itu sebenarnya kan rokok itu menunjukkan hebat, rokok itu menunjukkan hidup gitu kan. Padahal yang rokok itu menunjukkan apa? Kematian sebenarnya. Menuju pada kematian, bukan kehebatan-kehebatan itu. Nah, cuman diafiliasikan dengan apa? Kalau rokok itu orang-orang ini loh ngerokok, dia ini ngerokok. Ya semua orang ngerokok ya. Pejabat juga ngerokok, ada pendeta juga ngerokok gitu kan. Ya pendeta aja ngerokok ya nggak apa-apa kita ngerokok. Nah, akhirnya moral kita, natur batin kita rusak. Jadi pilihan bebas kita apa? Ya bebas, tapi bebas dalam kerusakan. Di situ. Yang ketiga adalah divine degree. Nah, ini yang ditulis oleh Edwards. Kebebasan di dalam ketetapan Allah. Jadi artinya begini, kalau sudah Allah menentukan di dalam kekekalan dan seluruh cakupan tatanan itu sudah ditetapkan oleh dia, apapun yang berjalan pasti ikut seluruh ketetapan dia. Itu adalah disebut sebagai the eternal force, kekuatan kekal yang mendorong Fir'aun itu keras hati. Herodes akhirnya memberikan perintah untuk membunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun, sikat semuanya. Setelah itu ada eternal force yang kemudian kejahatan dari Herodes itu kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana dia. Sodom Gomora sama. Jadi orang Sodom Gomora itu dosa bukan salah Tuhan. Mereka berdosa bejat itu bukan salah Tuhan. Tapi dosa-dosa mereka dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan kita. Kamu akan menjadi Sodom dan Gomora jika kamu melakukan dosa seperti mereka. Itu jelas sekali. Jadi ini adalah contoh-contoh seperti Nuh, tanda Nabi Nuh. Tuhan Yesus mengatakan kan, kamu lihat tanda Nabi Nuh itu orang-orang yang tidak pernah bertobat, yang merusak tatanan dan semuanya. Dan Tuhan mengatakan manusia sudah busuk semuanya. Hubungan-hubungan busuknya luar biasa. Dan tidak ada yang mengenal satu sama lain. Mereka memanfaatkan dan bersenang-senang dalam seksual, bersenang-senang di dalam kenikmatan makanan, minuman. Sesudah itu zaman zaman Nabi Nuh. Dan Tuhan mengatakan, aku muak dan aku akan binasakan manusia. Dan dibinasakan semuanya. Nah, dosa mereka itu di dalam ketetapan Allah. Iya. Salah siapa? Ya salah mereka, bersalah Tuhan. Kenapa? Karena mereka bebas melakukan itu. Dan mereka tidak pernah mengatakan waktu mereka berdosa, itu salahnya Tuhan. Enggak, ya. Mereka mengingini, menyenangi itu. Mereka melakukan itu dan akibatnya mendapatkan murka Allah. Ya mereka tahu nggak akan nyalakan Tuhan. Kenapa kamu nggak sadarkan kami? Nggak bisa. Kebebasan dalam dosa itu tidak akan bawa pertobatan. Semakin menikmati dosa, berkanjang dalam dosa. Istilah berkanjang itu bagusnya. Jadi berkanjang itu selalu ingin kembali kepada dosa dan terlibat di dalam kegelapan. Sudah itu sesuatu yang apa ya? Kalau kita ngomong dosa yang mendatangkan maut, dosa yang mendatangkan kutukan. Kalau kita menikmati dosa dan tidak ingat bahwa itu adalah dosa, saudara sedang menuju dosa membawa maut. Ya, oke, divine degree ya. Jadi penentuan kekal yang mencakup seluruh tatanan sebab akibat menjadi penyebab utama dan tidak meniadakan kebebasan. Ya, ketika hendak manusia bersifat causally determined. Jadi ada determinasi. Ini penting ya. Istilah determinasi penentuan itu adalah penentuan diri sendiri, penentuan karena kondisi preferensi, penentuan karena ada firman Tuhan. Jadi ada inspirasi dalam hidup kita. Nah, itu dinamakan determinasi. Jadi oleh siapa? Natur moralnya, oleh pengetahuannya, oleh karena motifnya, atau natur batin manusia. Sedangkan di sini karena ketetapan Allah. Artinya apa? Dari natur yang kekal, dari kondisi kekudusan Tuhan, dari terang Tuhan. Nah, Tuhan memberikan seluruh displaynya, jadi pameran gitu, dipamerkan semuanya. Dan untuk apa? Untuk menyatakan akulah yang harus engkau muliakan. Dan termasuk siapa? Termasuk iblis semua juga memuliakan Tuhan. Di dalam kematiannya, iblis tetap menyembah Tuhan. Kan aneh ya, saudara. Lu kan dia menyembah Tuhan di dalam dosanya. Menyembah Tuhan di dalam kebohongannya. Yang tidak bisa mereka tolak. Tidak bisa berdalih bahwa Tuhan adalah Tuhan. Tapi dia tidak berubah, saudara. Jadi ada orang ngaku, ya kamu Tuhan, tetap Tuhan saya. Tapi dosanya itu enggak berubah-berubah. Itu sama dengan iblis.
tidak ada perubahan di dalam dirinya. Tapi nyebut Tuhan terus, tapi tidak berubah. Yaitu namanya hati yang mirip dengan iblis. Tidak ada pertobatan, kesenangan, tapi percaya Tuhan. Iya, iblis juga sama percaya Tuhan. Beriman dia pada Tuhan. Bahkan iblis gemetar beriman dalam Yakobus pasal 2. Iblis itu beriman pada Tuhan. Ya, kamu beriman, iya. Kalau kamu beriman, tidak berubah hidupmu, dan terus berkanjang dalam dosa, nggak pernah sadar, ya kamu sama dengan iblis. Ya, oke, kita lihat sekarang masuk. Argumentasi kelogisannya ada 8 premis, 6 ya. Kemudian ada kesimpulan, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kemudian 8 itu kesimpulan yang akhir ya. Perhatikan, Saudara. Ini logika berpikir di dalam kehendak bebas. Yang pertama, semua tindakan harus ada sebabnya. Pre-chosen atau pre-cause. Ya, jadi penyebab yang awal, penyebab dari semua kehendak, pilihan, serta keinginan kita, kemauan kita. Ya. Tindakan kehendak manusia adalah tindakan moral dan tidak ada tindakan yang tidak bermoral. Semua ada akibatnya dan semua ada konsekuensinya. Ketiga, setiap tindakan karena bermoral, maka tiap kehendak manusia akan menyebabkan satu moral dalam hidupnya, baik untuk dirinya atau orang lain. Jadi kalau saya melakukan satu kesalahan, maka kesalahan saya itu menimpa pada saya dan menimpa pada orang lain. Atau kalau tambah besar, kesalahan itu akan merusak suasana serta tatanan lingkungan sekitar kita, masyarakat. Yang keempat, penyebab moral tersebut adalah motif paling kuat pada saat-saat yang tertentu waktu kita memilihkan kehendak bebas. Yang kelima, motif manusia ditentukan oleh natur batinnya yang telah jatuh dalam dosa. Sedangkan orang Kristen di dalam susunan rencana ketetapan kehendak Tuhan. Dan kita percaya ini ya. Oke, yang keenam, ya natur batin manusia dikendalikan dan di dalam ketetapan Allah. Yang ketujuh, maka tindakan manusia sepenuhnya yang orang-orang percaya berada dalam kedaulatan pengarahan kontrol serta kompas dari ketetapan Allah. Jadi Allah berdaulat tanpa menghapus tanggung jawab manusia. Kita tetap bertanggung jawab. Allah berdaulat, kita diberi kebebasan. Kita memilih di dalam kebenaran-kebenaran, maka kita memiliki upah di surga yang akan Tuhan berikan pada kita. Ya, kalau kita kemudian masih bersifat duniawi, berdaging gitu kan, maka waktu kita diuji, kita seperti jerami. Tapi kalau kita mempunyai nilai Kristus dalam diri kita, waktu kita diuji, maka emas itu yang akan keluar dan akan semakin diuji, dipanasi, dibakar. Saudara, emasnya akan muncul. Sedangkan jerami itu habis. Jadi semua pekerjaan kita, pelayanan kita yang tidak memuliakan Tuhan, itu dihabisi Tuhan, dibakar oleh Tuhan. Ya, itu satu tulisan dari Rasul Paulus dalam suratannya mengatakan hal demikian. Dan kemudian apa yang harus kita pikirkan sekarang kesimpulannya? Maka tindakan manusia sepenuhnya berada dalam kedaulatan Allah dan tidak menghapus tanggung jawab manusia. Karena manusia bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Jadi kehendak sendiri bertanggung jawab dan moralitas itu, responsibilitas itu berada pada manusia dan itu sesuai dengan seluruh kehendak Allah dan ketetapan Allah. Termasuk di dalam dosa dan seluruhnya dalam ketetapan Allah. Allah yang mengatur semuanya. Karena dia adalah Allah. Ya. Yang kedelapan, misteri keagungan, pengaturan pengendalian dan pengarahan Allah itu sesuai dengan kemahatauannya. Jadi kalau ditanya, bagaimana Allah kok bisa gitu kan? Kita nggak ngerti. Orang berdosa, tapi Tuhan pakai dosa itu untuk menggenapi rencana kudusnya. Ah, gimana itu? Saya nggak ngerti kenapa itu Adam dan Hawa kemudian mengalami ujian cobaan dan iblis bisa masuk ke Taman Eden. Kan itu taman itu kan kudus. Kenapa dia bisa masuk? Bukan iblis yang masuk. Kamu salah. Yang masuk itu ular. Dan iblis memakai ular itu. Ikut dalam ular itu. Binatang itu. Dan kemudian dengan rohnya itu. Dia mencobai Adam dan Hawa. Jadi iblis itu saya tanya. Bisa berbicara nggak? Ular itu bisa bicara? Bisa. Kenapa ular bisa bicara? Karena roh iblis di belakangnya. Dan membuat ular itu berbicara. Wah, Pak. Berarti binatang pun bisa bicara kalau iblis masuk. Iya, bisa, bisa. Bukan hanya iblis, Tuhan juga bisa.
Kalau Debbie William itu bisa ngomong, betul kan? Jadi saudara jangan berpikir ini adalah satu transformasi gitu ya. Jadi ular bisa ngomong ke manusia. Di mana ular ngomong nggak punya suara, nggak punya ini apa tenggorokan yang bisa kayak suara manusia? Kok bisa? Saudara iblis yang memungkinkan binatang berbicara dengan manusia. Jadi kalau ada di daerah-daerah, saudara kemudian dia kemudian bertemu dengan bentuk-bentuk medium gitu ya, atau mediator baik itu binatang atau apapun, kemudian dia bisa berkomunikasi. Saudara, itu yang berkomunikasi bukan binatangnya, bukan bendanya, itu roh iblisnya, seperti santet gitu kan. Terus kemudian guna-guna dan semuanya jimat-jimat itu. Kita harus hati-hati. Jadi itu bisa, bisa karena Alkitab mencatat itu bisa. Tapi tidak semua orang bisa melakukan itu atau roh jahat melakukan. Enggak. Belum. Tapi ada tertulis dalam Alkitab, iya. Dan kita harus hati-hati ya. Saya pernah ngajar tentang malaikat dan dunia roh kegelapan ya. Tapi ini udah lama. Dulu saya ngajar tentang eksorsisme dan semuanya. Ya. Oke, jadi kita belajar ini. Kita masuk sekarang konsep dualitas kebebasan atau dual concept of liberty. Kebebasan itu tuh liberty ya. Liberty. Nah, dibedakan dengan dua hal. Natural liberty artinya kebebasan untuk bertindak tanpa paksaan eksternal bergantung pada dia. Bebas dalam diri dia. Walaupun diri dia pun sudah dijelaskan. Ada motifnya, ada natur batinnya, ada preferensinya, ada sebab yang menyebabkan dia memilih. Itu internal, enggak, bukan karena dari luar. Tapi dari dia, walaupun dipengaruhi dengan banyak, tapi tetap dari dia. Itu namanya natural liberty. Natural liberty. Dan yang kedua adalah, saudara perhatikan, natural liberty ini dimiliki manusia dan jangan lupa, sekali lagi, Alkitab mengatakan, natural liberty pun kena dampak dosa. Nah, sedangkan filsafat hanya melihat secara natural, netral, dan eksternal ini itu ada, tetapi mereka tidak mengakui dampak dosanya. Nah, di sini kelemahan filsafat bahasa adalah tidak menerima adanya kekuatan dosa yang merusak dari bahasa dan pemikiran bahasa itu. Yang kedua adalah moral liberty, kebebasan yang menghendaki hal yang benar, termasuk yang salah. Dan kebebasan melakukan kebenaran yang berkenan pada Tuhan. Dan yang berkenan pada Tuhan ini hanya dimiliki oleh orang yang telah dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus memberikan, menghidupkan holy motive, motive of holiness. Jadi kekudusan Allah dalam diri kita itu yang terus membakar kita dan kita melakukan sesuatu yang menunjukkan kepada cerminan kepada kehendak Tuhan, kekudusan Tuhan, kasih Tuhan, kesabaran Tuhan, pengampunan Tuhan. Dan ini hanya dimiliki orang percaya, disebut sebagai lahir baru, regeneration, ya, kelahiran baru, dilahirkan kembali, gitu ya. Nah, dikatakan oleh di sini oleh Edwards begini, the will is always as the greatest apparent good is. Jadi kalau orang-orang percaya itu selalu menunjukkan kebaikan yang tertinggi yang dia akan lakukan. Jadi bukan dalam natur dosanya, tapi dia akan menerima kekuatan yang dari Tuhan. Jadi kehendak manusia selalu searah dengan apa yang tampak sebagai kebaikan terbesar baginya. Jadi harusnya manusia yang normal pun melakukan untuk kebesaran tindakan-tindakan moral. Ya, ini contohnya. Ya, seorang ibu dikatakan bodoh secara moral, bisa juga. Waktu dia berkorban diri demi menolong anaknya. Ia bisa memilih yang baik-baik dirinya demi ya yang baik-baik dirinya. Ya nggak usah nolong anak saya, biarin aja. Ya, daripada saya mati, ya. Namanya ada ikatan tali kasih seorang ibu yang memelihara anaknya, menjaga anaknya, dan itu adalah darah dagingnya. Maka dikatakan bahwa anak itu mendapatkan pengorbanan dari ibunya. Ia rela dari free will-nya, dia takut mati, dia takut ditabrak. Semua orang nggak ada yang takut nggak ditabrak, semua takut ditabrak kan. Waduh, ada mobil. Nah, waktu dia lihat anaknya mau menyelamatkan anaknya, dia nggak peduli dia mau ditabrak, dia mau menyelamatkan anaknya dengan tujuannya kalau bisa nggak ketabrak. Tapi akibatnya dia ketabrak dan kemudian sampai mati. Dan dia memilih the greatest good of her life. Jadi dia memilih kebaikan yang tertinggi yang dia serahkan dengan apa?
memberikan hidupnya menolong anaknya. Yang kedua, pemuda menolong gadis yang mau diperkosa. Biasanya kalau ada gadis yang kemudian ramai-ramai gitu ya diganggu-ganggu terus mau diperkosa gitu kan. Anak-anak pemuda sekarang ngapain saya ngurusin gitu? Ditinggalin aja. Jadi ya menjaga diri kan daripada saya nanti gebukin terus saya ya mungkin saya bengkap semua kan, bapak belur gitu. Ya udah biarin aja. Kan bukan adik saya, bukan saudara saya juga. Ya, tinggalin aja. Nah, saudara, bisa kan memilih itu? Bisa. Saudara. Kenapa bisa? Salahkah dia memilih itu? Nggak salah. Nggak salah pemuda itu kalau nggak nolong, nggak salah. Tapi ada panggilan yang dinamakan panggilan secara tanggung jawab, natur moralitas itu. Minimal dia mengingatkan pemuda-pemuda itu, jangan ganggu dia. Memang siapa kamu dia? Dan waktu berteriak-teriak minta tolong ya berarti kan memang harus ditolong. Gitu. Nah, di situ pemuda ini kemudian menolong korban dan gadis kena itu. Kemudian apa yang terjadi? Pemuda itu melakukan pengorbanan. Ada tuntutan moral dalam dirinya dan dia kemudian apalagi dia bisa melakukan dengan tanda petik dengan keahlian mungkin dia bisa bela diri ya kemudian bisa melakukan ya kemampuan-kemampuan bertanding bertengkar gitu kan atau berkelahi maka dia menolong itu menolong anak perempuan itu untuk apa dia menunjukkan satu kekuatan rasa yang baik kepada anak. Dia bukan apa-apa saya, tapi karena dia dalam keadaan susah, maka dia menunjukkan kebaikan. Nah, surat perumpamaan Samaria, orang Samaria yang baik hati juga sama. Dan itu bukan nggak kenal, itu musuhnya malah. Yang menghina dia, menghina bangsa. Jadi Samaria dengan Israel itu saling menghina. Dan orang Samaria itu musuhnya itu melihat orang Israel digebukin dan mau mati. Dia itu dikatakan yang baik hati, Ustaz. Moralitas dan menunjukkan kebaikan itu dengan memberikan tumpangan, menolong sampai memberikan semuanya dan menjamin orang Israel yang mau mati itu digebukin itu kemudian ditanggung oleh dia. Nah, itu seperti Kristus. Jadi ini adalah sebenarnya kebebasan. Ini dia bebas nggak akan nolong, bebas nggak apa-apa. Tapi ada tuntutan batin kekuatan dan di situ ada kekuatan kasih Allah yang melampaui semua permusuhan, melampaui semua kejahatan, melampaui dari semua batas-batas keagamaan, batas-batas semuanya dan dia tembus itu semuanya dan itu menunjukkan sifat daripada Kristus, sifat daripada Allah. Ya. Oke, posisi teologis. Ya, perhatikan. Determinasi teologis, theological compatibilism. Ya, ini rada-rada sulit ya. Compatible itu artinya yang cocok, yang kompak gitu ya. Determinasi filosofis. Semua tindakan memiliki sebab alami secara filsafat dan tidak bisa ada tindakan tanpa ada penyebabnya, tanpa ada pengaruh siapapun, apapun. Ya, jadi nggak bisa. Nah, kalau kompatibilisme teologis, yaitu semua tindakan kita itu dikompatibel di dalam kehendak Allah, dalam ketetapan Allah. Jadi Allah menata sebab-sebab itu tanpa menghapus kebebasan moral manusia. Luar biasa ya. Jadi Allah yang kudus berhak memakai iblis dan mengizinkan iblis masuk ke Taman Eden. Itu siapa yang mengizinkan? Ya Allah sendiri. Kenapa Allah izinkan? Untuk memberikan manusia satu pengujian. Karena dia diciptakan berkehendak seperti Allah. Nah disitulah diujilah manusia itu untuk apa? Memilih yang harus dipilih sesuai dengan natur. Dia diciptakan adalah baik, maka dia harus memilih baik. Saudara. Betul kan? Dan waktu manusia diciptakan, Tuhan mengatakan, sungguh amat, dikatakan sangat baik. Nah, itu natur manusia dalam memilih baik, bukan memilih yang jahat. Dan Adam dan Hawa memilih yang tidak baik. Apa tidak baik? Memakan pohon baik dan buruk. Dan dia jatuh dalam dosa. Jadi Allah sudah memberikan natur baik, terus manusia memilih yang tidak baik. Jatuh dalam dosa. Saudara, akhirnya karena ini adalah jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan pengampunan, Tuhan memberikan penebusan, dan itu dilakukan setelah Adam dan Hawa hidup itu lebih daripada 4.000 tahun kemudian, baru Yesus datang. Sekarang sudah 6.000 lebih.
Jadi kesabaran Tuhan itu luar biasa. Untuk menebus manusia, Tuhan menunggu ribuan tahun. Kenapa? Karena Tuhan tahu seluruh ujung kehendaknya dan sempurna. Ya. Oke, sekarang implikasi teologisnya. Jadi saudara di dalam kehendak kebebasan itu kita harus mengakui bahwa first cause, sebab utama segala sesuatu dalam kehidupan kita, peristiwa apapun, termasuk orang buta sejak lahir, salah siapa? Jawabannya adalah semua untuk kemuliaan Allah. Jadi siapa yang menjadikan orang buta itu buta sejak lahir? Bukan iblis, bukan dosa siapapun, bukan kutukan, bukan. Tapi siapa? Allah sendiri, demi kemuliaan Allah. Sudah itu sulit kita kita pikirkan. Duh, kan kasihan dia, Pak. Dia ngalami itu. Terus bagaimana? Tuhan itu adil. Orang-orang yang mengalami kecacatan, difabel, yang tanpa adanya perbuatan dosa, saya percaya, Saudara, dia akan menerima kemurahan Tuhan. Termasuk bayi-bayi yang dibuang, baik itu yang Kristen ataupun yang bukan Kristen. Kan semua manusia mati dalam dosa, termasuk bayi kan. Tapi bayi tidak pernah berbuat dosa. Dan itu Alkitab mengatakan Tuhan akan menuntut bayi, manusia itu dari perbuatannya. Bayi nggak bisa dituntut perbuatannya apa. Karena begitu dia dalam kandungan belum bisa apa-apa, masih masih 3 bulan, 4 bulan, terus kemudian digugurkan gitu. Nah, bayi-bayi yang mati tanpa tahu apa yang tangan kiri dan tangan kanan, saudara, itu ada cenderung dan juga dikatakan bahwa itu mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Ya, secara mendalam orang Kristen semuanya yang di dalam keluarga Kristen, suami istri Kristen, anaknya meninggal yang di dalam kandungan itu semua dijamin masuk surga. Iya. Tapi bagaimana dengan yang belum menjadi Kristen? Saudara, itu ada kemurahan Allah. Dan seberapa tahu kita pastinya? Ya, kita nggak tahu pasti. Tapi Tuhan mengatakan, aku akan menghakimi orang berdasarkan perbuatan. Sedangkan bayi yang nggak bisa apa-apa, atau mungkin bayi yang baru lahir nggak bisa apa-apa, kemudian mati, mati, mati gitu kan. Kita nggak bisa mengatakan, oh ini sudah mati karena dosa asal. Nah, dosa asal tidak bisa dipakai untuk penghakiman, penghukuman bagi manusia yang tidak berbuat dosa. Karena keadilan Allah. Ini teologi yang dalam. Ya, nanti kita suatu hari membahas ini. Ya, oke. Nah, kita akan eh, kurang 6 menit ya. 6 menit lagi kita istirahat, nanti masuk ke apologetika 3. Nah, kita lihat implikasi teologis itu adalah mau tidak mau, semua penyebab seluruh kehendak ketetapan Allah yang berjalan dalam hidup kita, baik itu jahat, baik itu buruk, baik itu iblis, baik apapun, saudara, itu adalah dikendalikan dan ditetapkan oleh Tuhan. Manusia adalah penyebab yang kedua, bukan yang utama. Not majority, substansial, bukan, tetapi yang diakibatkan itu secondary. Jadi kedaulatan Allah dan kebebasan manusia bukan dualisme yang berdiri sendiri, bukan. Itu kedaulatan Allah di atas kebebasan manusia. Otonomi manusia itu di bawah otonomi Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah dan segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan semua dikendalikan oleh Dia. Dan ini adalah satu prinsip kedaulatan Allah yang penting adalah Allah adalah sang pencipta, tidak bisa di bawah ciptaan atau manusia. Jadi ini hierarki yang saudara nggak bisa lawan sampai kapanpun. Ya, nah kita akan melihat ini. Ya, ini rangkuman ya. Keselarasan dan ketegangan logis dari pemikiran Edwards. Coba perhatikan saudara ya. Apa ketegangan terjadi adalah ketegangan rasional antara kebebasan dan penentuan ilahi. Dan ada sulit kita mengerti, tetapi itu misteri. Menegaskan ketegangan adalah misteri moral yang bukan kontradiksi logis. Ada apa semacam misterinya yang tersembunyi kita nggak tahu. Kebebasan tanpa penyebab adalah absurditas metafisiknya. Hanya kebebasan sesuai dengan atur moral manusia yang dapat disebut rasional. Jadi kalau nggak bisa secara rasional, nggak bisa. Loh, kalau Tuhan dipikir secara rasional, nggak bisa. Nah, sesuai itu misteri. Kok bisa ya? Nah, karena sifat Allah kudus, kenapa Allah bisa memakai iblis masuk, Yudas dan semuanya. Dan Allah tidak berdosa melakukan itu. Allah berkuasa mengendalikan segala dosa kegelapan.
karena wilayah dia, ciptaan dia. Nah, itu jawabannya, Saudara. Kemahakuasaan dia. Ya, jadi Allah berdaulat yang pertama, yang dua Allah menetapkan segala sesuatu divine decree dan manusia jatuh dalam dosa termasuk kehendak bebas. Sehingga manusia punya motif yang terus dia lakukan dalam dua hal. Pertama adalah motif di dalam natur dosanya untuk menentukan kehendaknya, menentukan tindakannya, dan bertanggung secara moral. Karena di dalam dosa, maka semua manusia tidak bisa menghadap Tuhan, kecuali kita orang percaya. Dan Allah mempunyai keadilan dan membawa manusia untuk apa? Bertobat. Yang bertobat mendapatkan kehendak bebas yang utuh kembali, yang dipulihkan, dan yang kemudian dikuduskan. Ya, oke. Sekarang kita masuk penutup ya. Esensi pemikiran Edward. Yang pertama, kedaulatan Allah bukan fatalisme. Jadi, wah ini kan semua Allah tentukan takdir-takdir. Bukan, Sir. Orang Kristen tidak percaya adanya takdir, tetapi percaya adanya penetapan Allah. Jadi kalau sudah takdir itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Enggak, manusia bebas, diberikan kebebasan. Termasuk iblis pun diberi kewenangan. Ya, dalam kewenangan kepada Ayub. Aku ambil hartanya, silakan. Itu iblis bebas menghancurkan Ayub. Tapi kebebasan iblis di bawah wewenang kedaulatan kebebasan Allah. Dan itu dilakukan 3 kali. Ya. Jadi bukan fatalisme. Jadi Ayub waktu mengalami itu sepertinya fatalisme. Bukan, itu kehendak kedaulatan Allah. Yang kedua, kebebasan manusia tanpa otonomi absolut. Dan tidak ada otonomi absolut bagi manusia. Ya, di bawah pemeliharaan Tuhan, di bawah langit ini tidak ada kebebasan mutlak yang berotonomi pada dirinya sendiri. Jadi free will itu yang mutlak tidak ada. Ya, Alkitab tidak pernah memberikan itu. Yang ketiga, tanggung jawab moral tanpa kontradiksi dengan predestinasi. Jadi kalau orang katakan, ya kamu dipilih ya mau jahat-jahat ya nggak apa-apa, tapi tetap dipilih. Nah, surah itu tidak mungkin kita mengatakan demikian. Kenapa? Karena tanggung jawab moral. Tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Harus hidup sesuai kekudusan Tuhan, kebenaran Tuhan. Dan itu tidak membuat kita kemudian meringankan dan membuat kita hidup seperti Esau. Menjual predestinasi sebagai sepiring mangkuk kacang merah. Dan kita buang predestinasi dengan apa? Mengatakan, ya saya mau menikmati dunia ini. Nanti kan bisa bertobat lagi. Nggak bisa. Yang keempat, ia menegaskan bahwa kebebasan sejati hanya mungkin bila kehendak manusia diperbuat oleh kasih karunia. Dan ini nggak bisa dilakukan oleh siapapun. Roh Kudus dan karya Kristus. Karya Freedom of the Will merupakan jantung teologi Injili, Reformasi, dan Puritan. Yang menyatukan kemampuan rasionalitas logis manusia dengan keagungan anugerah Allah yang luar biasa. Dan inilah keindahan anugerah. Disebut teologi anugerah. Ya. Oke, ini kita kurang 1 menit. Kita break ya. Kita break nanti jam berapa ya?